Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat wal afiat sehingga dapat berkumpul di malam hari ini. Baiklah, di sini perkenalkan, nama saya Isi Wandari, NIM 120161006, Prodi Akuntansi Syariah kelas 3B. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul elastisitas penawaran dan permintaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah suatu alat atau konsep yang digunakan untuk mengukur derajat kepekaan atau respon perubahan jumlah atau kualitas barang yang dibeli sebagai akibat perubahan faktor yang mempengaruhi. Dalam hal ini, pada dasarnya ada 3 variabel pertama yang mempengaruhi, maka dikenal 3 elastisitas permintaan, yaitu elastisitas harga permintaan, elastisitas silang, dan elastisitas pendapatan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang elastisitas harga permintaan. Elastisitas harga permintaan adalah derajat kepekaan atau respon jumlah permintaan akibat perubahan harga barang, atau dengan kata lain merupakan perbandingan daripada presentasi perubahan jumlah barang yang diminta dengan presentase perubahan dengan harga di pasar sesuai dengan hukum permintaan, di mana jika harga naik maka kuantitas barang turun dan sebaliknya. Dalam analisis elastisitas harga permintaan lebih kerap dinyatakan sebagai elastisitas permintaan. Nilai perbandingan antara presentasi perubahan jumlah diminta dengan presentasi perubahan harga disebut koefisien elastisitas permintaan. Rumus perhitungan elastisitas permintaan digunakan untuk menjelaskan tingkat kepekaan permintaan suatu barang terhadap perubahan harga dengan barang tersebut. Angka yang mengukur besarnya pengaruh perubahan harga atas perubahan jumlah barang yang diminta disebut koefisien elastisitas permintaan, dilambangkan dengan ED. Adapun rumusnya, ED atau ED sama dengan atau ED sama dengan. Contoh soalnya, jika harga televisi berwarna turun dengan harga 1 juta menjadi 800 juta, maka permintaan meningkat dari 20 unit menjadi 40 unit. Maka elastisitasnya adalah PO sama dengan jumlah harga 1 juta, P1 sama dengan 800.000, Q0 sama dengan 20 unit, Q1 sama dengan 40 unit. Haruslah diingat, elastisitas permintaan harus digambarkan dengan angka negatif sebagai tanda adanya hubungan negatif antara perubahan harga dengan permintaan. Yang kedua yaitu elastisitas silang. Koefisien yang menunjukkan sampai di mana besarnya perubahan permintaan terhadap suatu barang apabila terjadi perubahan terhadap harga barang lain, yang dinamakan elastisitas permintaan silang atau dengan ringkas elastisitas silang. Apabila perubahan harga barang Y menyebabkan permintaan barang X berubah, maka sifat penghubung di antara keduanya digambarkan oleh elastisitas silang. Besar elastisitas atau ES dapat dihitung berdasarkan pada rumus berikut. ES sama dengan perubahan harga suatu barang akan mengakibatkan pergeseran permintaan kepada produk lain, maka elastisitas silang adalah merupakan persentase perubahan permintaan dari barang X dibagi dengan persentase perubahan harga dari barang Y. Apabila hubungan kedua barang tersebut X dan Y bersifat komplementer atau pelengkap terhadap barang lain, maka tanda elastisitas silangnya adalah negatif. Misalnya, kenaikan barang tinta akan mengakibatkan penurunan permintaan terhadap pena.
Apabila barang lain tersebut bersifat substitusi atau pengganti, maka tanda elastisitas silangnya adalah positif. Misalnya, kenaikan harga daging ayam akan mengakibatkan kenaikan jumlah permintaan terhadap daging sapi dan sebaliknya. Yang ketiga yaitu elastisitas pendapatan. Koefisien yang menunjukkan sampai di mana besarnya perubahan permintaan terhadap sesuatu barang sebagai akibat dari para perubahan pendapatan pembelian dinamakan elastisitas penerimaan pendapatan, atau secara ringkasnya yaitu elastisitas pendapatan. Besarnya elastisitas pendapatan dapat ditentukan dengan menggunakan rumus berikut. Y sama dengan, apabila yang terjadi adalah kenaikan pendapatan yang mengakibatkan naiknya jumlah barang yang diminta, maka tanda elastisitas tersebut adalah positif dan barang yang diminta disebut barang normal atau superior. Bila dikenaikan dalam pendapatan tersebut berakibat berkurangnya jumlah suatu barang yang diminta, maka tanda elastisitas terhadap barang tersebut adalah negatif dan barang ini disebut dengan barang inferior atau given. Yang kedua yaitu B. Jenis-jenis elastisitas permintaan. 1. Permintaan tidak elastis sempurna dibagi elastisitas sama dengan 0. Perubahan harga tidak mempengaruhi jumlah yang diminta, dengan demikian kurvanya berbentuk vertikal. Kurva berbentuk vertikal ini berarti bahwa berapapun harga yang ditawarkan, kuantitas barang atau jasa tetap tidak berubah. Contohnya, barang yang permintaan tidak elastis sempurna adalah tanah. Meskipun harganya naik terus, kuantitas yang tersedia tetap terbatas. Yang kedua yaitu permintaan tidak elastis. Elastisitas lebih kecil dari permintaan lebih kecil dari persentase perubahan harga. Contohnya, permintaan tidak elastis ini dapat dilihat di antaranya para produk kebutuhan, misalnya beras. Meskipun harga naik, orang akan tetap membutuhkan konsumsi beras sebagai makanan pokok. Karenanya, meskipun mungkin dapat dihemat penggunaannya, namun cenderung tindakan sebesar kenaikan harga yang terjadi. Sebaliknya pula, jika harga beras turun, konsumen tidak akan menambahkan konsumsi sebesar penurunan harga ini, karena konsumsi beras memiliki keterbatasan, misalnya rasa kenyang. Yang ketiga yaitu permintaan uniter elastis dibagi elastisitas sama dengan 1. Persentase perubahan kuantitas permintaan sama dengan persentase perubahan harga. Contoh produk yang di elastisitas uniter tidak dapat disebutkan secara spesifik. Jenis permintaan ini sebenarnya lebih sebagai pembatas antara permintaan elastis dan tidak elastis, sehingga belum tentu ada produk yang dapat dikatakan memiliki permintaan uniter elastis. Yang keempat yaitu permintaan elastis dibagi elastisitas lebih kecil. 1. Persentase perubahan kuantitas permintaan lebih kecil dari persentase perubahan harga. Ini sering terjadi pada produk yang mudah dicari substitusinya. Misalnya saja pakaian, makanan ringan, dan lain sebagainya. Ketika harga naik, konsumen akan dengan mudah menemukan barang penggantinya. Yang kelima yaitu permintaan elastis sempurna dibagi dengan elastisitas tak terhingga, di mana pada suatu harga tertentu pasar sanggup membeli semua barang yang ada di pasar. Namun, kenaikan harga sedikit saja akan menjatuhkan permintaan menjadi 0. Dengan demikian, kurvanya berbentuk horizontal. Contoh produk yang permintaannya bersifat tidak elastis sempurna di antaranya barang atau jasa yang bersifat komoditi, yaitu barang atau jasa yang memiliki karakteristik dengan fungsi sama meskipun dijual di tempat yang berbeda atau diproduksi oleh produsen yang berbeda. Yang C yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. 1. Ada beberapa faktor yang menentukan elastis harga permintaan, yaitu A. Tersedianya atau tidaknya barang pengganti di pasar. B. Jumlah pengguna atau tingkat kebutuhan dari barang tersebut. C. Jenis barang dan pola preferensi konsumen. Yang D. Periode waktu yang tersedia untuk menyesuaikan terhadap perubahan harga atau periode waktu penggunaan barang tersebut. Yang E. Kemampuan relatif anggaran untuk mengimpor barang. Yang kedua, elastisitas akan besar bila mana terdapat banyaknya barang substitusi yang baik, harga yang relatif tinggi,
adanya banyak kemungkinan penggunaan barang lain. Yang ketiga yaitu elastisitas umumnya akan kecil bila mana adanya benda tersebut digunakan dengan kombinasi benda lain, barang yang bersangkutan terdapat dalam jumlah banyak dengan harga-harga yang lebih rendah. Yang terakhir yaitu untuk barang tersebut tidak dapat barang-barang bersubstitusi dengan baik dan benda tersebut sangat dibutuhkan. Yang D. Pengertian elastisitas penawaran. Yang pertama, elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran adalah perbandingan antara seberapa besar perubahan jumlah barang yang ditawarkan sebagai akibat dari perubahan harga. ES sama dengan atau ES dikali atau ES sama dengan. Koefisien elastisitas yang diperoleh adalah positif akibat dari korelasi yang positif antara perubahan harga dengan perubahan jumlah yang diminta. Yang E yaitu jenis-jenis elastisitas penawaran. Penawaran tidak elastis sempurna dibagi elastisitas sama dengan 0. Penawaran tidak dapat ditambah pada tingkat harga berapapun sehingga kurva penawaran akan terlihat seperti vertikal. Penawaran tidak elastis dibagi dengan elastisitas lebih kecil dari 1, perubahan penawaran lebih kecil dari perubahan harga. Artinya perubahan harga mengakibatkan perubahan yang relatif kecil terhadap penawaran. Penawaran uniter elastis dibagi elastisitas sama dengan 1, perubahan penawaran sama dengan perubahan harga. Penawaran elastis dibagi dengan elastisitas lebih besar 1, perubahan penawaran lebih besar dari perubahan harga. Artinya perubahan harga mengakibatkan perubahannya relatif besar terhadap penawaran. Penawaran elastis sempurna dibagi dengan elastisitas tak terhingga. Perusahaan dapat menyuplai beberapa kebutuhan pada satu tingkat harga tertentu. Perusahaan mampu menyuplai pada biaya per unit konstan yang tidak ada limit kapasitas produksi. F. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Yang pertama, barang hasil pertanian bersifat inelastis karena sukar untuk dikurangi atau ditambah dengan segera bila terjadi perubahan harga. Sebaliknya, barang hasil industri lebih bersifat elastis. Yang kedua, dalam jangka pendek, jika terjadi perubahan harga, maka produsen sulit untuk mengubah barang yang ditawarkan, sehingga penawarannya bersifat inelastis. Sebaliknya, dalam jangka pendek di mana produsen mampu mengubah biaya tetap, maka sifat penawarannya lebih jelas. 3. Munculnya atau menghilangnya produk saingan. 4. Adanya terobosan untuk membuat barang baru. Ada dua faktor yang dikatakan sangat penting di dalam menentukan elastis penawaran, yaitu sifat dari perubahan biaya produksi dan jangka waktu di mana penawaran tersebut dianalisis. Elastisitas penawaran juga tergantung kepada waktu. Apabila harga berubah, para ahli ekonomi membedakan 3 waktu atau masa bagi produsen dalam rangka menyesuaikan jumlah barang yang akan ditawarkan dengan perubahan harga tersebut. Adapun 3 waktu tersebut yaitu the image run, memory product market, the short run, dan yang terakhir the long run. Yang G, konsep permintaan dan penawaran dalam Islam. Permintaan adalah banyaknya barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu, pada tingkat pendapatan tertentu, dan dalam periode tertentu. 7. Teori permintaan menerapkan tentang ciri-ciri perhubungan antara jumlah permintaan dengan harga. Permintaan seseorang atau suatu masyarakat kepada suatu barang ditentukan beberapa faktor. Di antara faktor-faktor tersebut yang terpenting adalah harga barang itu sendiri, harga barang lain yang berkaitan dengan erat barang tersebut, pendapatan rumah tangga, dan pendapatan rata-rata masyarakat, cita rasa masyarakat, jumlah penduduk, dan ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang. Dalam analisis ekonomi dianggap bahwa permintaan suatu barang terutama dipengaruhi oleh tingkat harga. Dalam analisis tersebut diasumsikan bahwa faktor-faktor lain tidak mengalami perubahan atau ceteris paribus. Dalam hukum permintaan dijelaskan sifat hubungan antara permintaan suatu barang dengan tingkat harganya. Hukum permintaan pada hakikatnya merupakan suatu hipotesis yang menyatakan bahwa makin rendah harga suatu barang maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut.
Sebaliknya, maka tinggi harga suatu barang, maka makin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Teori permintaan Islam, perbedaan utama antara kedua teori tersebut tentunya adalah mengenai sumber hukum yang ada. Batasan syariah dalam teori permintaan Islam. Permintaan Islam berprinsip pada entitas utama, yaitu Islam sebagai pedoman hidup yang langsung oleh Allah. Sementara itu dalam ekonomi konvensional filosofinya, dasarnya terfokus pada tujuan keuntungan dan materialisme. Hal ini wajar karena sumber inspirasi ekonomi konvensional adalah akal manusia yang tergambar pada daya kreativitas, daya oleh informasi, dan imajinasi manusia. Padahal akal manusia merupakan ciptaan Tuhan yang memiliki keterbatasan. Konsep permintaan dalam Islam menilai suatu komoditi tidak semuanya bisa untuk dikonsumsi maupun digunakan, dibedakan di antara yang halal maupun yang haram. Allah berfirman, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Oleh karena dalam teori permintaan Islam membahas permintaan barang halal, barang haram, dan hubungan antara keduanya. Sedangkan dalam permintaan konvensional, semua komoditi dinilai atau tidak dikonsumsi atau digunakan. Dalam motif permintaan Islam menekankan pada tingkat kebutuhan konsumen terhadap barang tersebut, sedangkan motif permintaan konvensional lebih dominasi oleh nilai-nilai kepuasan atau interes. Konvensional menilai bahwa egoisme merupakan nilai yang konsisten dalam mempengaruhi seluruh aktivitas manusia. Permintaan Islam bertujuan mendapatkan kesejahteraan atau kemenangan akibat dari falah, sebagai keturunan dari keyakinan bahwa ada kehidupan yang abadi setelah kematian, yaitu kehidupan akhirat, sehingga anggaran yang ada harus disisihkan sebagai bekal untuk kehidupan akhirat seperti sedekah dan zakat. Teori penawaran Islam, Ibnu Khaldun menekankan bahwa kenaikan penawaran atau penurunan permintaan menyebabkan kenaikan harga. Demikian pula sebaliknya, ia percaya bahwa akibat dari rendahnya harga akan merugikan perajin dan pedagang sehingga mereka akan keluar dari pasar. Sedangkan akibat dari tingginya harga akan menyusahkan konsumen, terutama pada kaum miskin yang menjadi mayoritas dalam sebuah populasi. Karena itu, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa harga rendah untuk kebutuhan pokok harus diusahakan tanpa merugikan produsen. Allah telah mempersiapkan bumi ini untuk kepentingan manusia sebagaimana telah tercantum dalam Al-Quran, yang artinya Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezeki untukmu. Dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan Dia menundukkan pula bagimu sungai-sungai, dan Dia menundukkan pula bagimu matahari dan bulan yang beredar dalam orbitnya, dan Dia telah menundukkan menu malam dan siang. Aturan etika dan moral membatasi kegiatan produksi setelah tentu saja berpengaruh terhadap fungsi penawaran barang dan jasa. Sebagai contoh, apabila suatu proses produksi menghasilkan populasi, maka biaya lingkungan dan sosial tersebut harus dihitung dalam ongkos produksi sehingga ongkos meningkat dan penawaran akan berkurang. Dampaknya, kurva penawaran akan bergeser ke kiri. Dan Dia telah memberikan kepadamu keperluan dan segala apa yang kamu mohon kepadanya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidak hendaknya kamu mengingatkannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Dari surat tersebut, tidaklah kamu memperhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit, apa yang di bumi, namun menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Dan di antara manusia yang menumbuhkan tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan dan penunjuk tanpa akibat yang memberikan penerangan. Benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kamu yang berfikir. Berdasarkan penjelasan ayat Al-Quran di atas, dapat diketahui bahwa dalam memanfaatkan alam yang telah disediakan Allah bagi keperluan manusia,
Larangan yang harus dipatuhi adalah tidak boleh membuat kerusakan di muka bumi. Meskipun definisi kerusakan tersebut sangat luas, akan tetapi dalam kaitannya dengan produksi, larangan tersebut memberi arahan nilai dan panduan moral. Dalam ekonomi Islam ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam menjalankan aktivitas ekonomi, yaitu larangan melakukan mafsadah, larangan melakukan gharar, larangan melakukan maisi, dan larangan melakukan riba. Dalam konsep Islam, menengah mafsadah atau kerusakan lebih diutamakan daripada memperbaiki dampak buruknya tersebut. Timbul dan sebagai akses dari suatu produksi yang bermanfaat. Produksi Islam bukan hanya dilarang mengakibatkan kerusakan dalam memanfaatkan alam dan lingkungan. Baiklah, kesimpulan dari yang dapat saya ambil yaitu elastisitas harga permintaan mengukur seberapa banyak permintaan barang dan jasa konsumsi berubah seketika harganya berubah. Elastisitas permintaan ditunjukkan dalam bentuk presentasi perubahan atas kuantitas yang diminta sebagai akibat dari 1% perubahan harga. Elastisitas harga penawaran mengukur sebanyak penawaran barang atau jasa berubah ketika harga berubah. Elastisitas harga ditunjukkan dalam bentuk presentasi perubahan atas kuantitas yang ditawarkan sebagai akibat dari 1% perubahan harga. Setiap perubahan harga akan mengubah kuantitas yang diminta. Akan tetapi sampai di mana setiap perubahan harga akan menimbulkan perubahan tersebut, perbedaan di antara satu barang dengan barang yang lain. Ada yang menimbulkan perubahan kuantitas yang besar, tetapi ada pula perubahan kuantitas sangat kecil. Elastisitas permintaan dan penawaran merupakan ukuran yang menunjukkan sampai di mana kuantitas yang diminta atau ditawarkan akan mengalami perubahan sebagai akibat dari suatu perubahan harga. Islam adalah satu-satunya agama yang mengemukakan prinsip-prinsip yang meliputi semua segi kehidupan manusia. Tidak hanya membicarakan tentang nilai-nilai ekonomi, Islam telah menanamkan kerangka kerja yang luas berdasarkan kesempatan berekonomi yang sama dan adil bagi penganutnya untuk mengarahkan mereka ke arah kehidupan ekonomi yang seimbang. Dalam analisis biayanya, efisiensi maksimum produksi akan terjadi kalau konsep dalam ekonomi Islam dan instrumen bagi hasil lebih dipilih dibanding menggunakan instrumen bunga dan ekonomi konvensional. Sehingga dengan adanya wacana dan penemuan baru ini yang jauh lebih baik dari sisi teori ataupun praktik akan lebih meyakinkan bahwa ekonomi Islam adalah sebuah sistem yang sehat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.